Rossi tidak senang dengan perlakuan Yamaha ke Morbidelli. Marc Marquez telah ditawari jaminan yang jelas dari Presiden Honda bahwa pabrikan tidak akan berhenti dari MotoGP. Yamaha menyadari risiko kepindahan Quartararo ke Honda. Rossi tidak senang dengan perlakuan Yamaha ke Morbidelli. Valentino Rossi dikabarkan tidak senang dengan tim lamanya, Yamaha, atas perlakuan mereka terhadap Franco Morbidelli. Setelah menjadi rumor, selama beberapa bulan, Morbidelli kehilangan kursinya di Yamaha, dengan pabrikan menunjuk Alex Rins sebagai rekan setim Fabio Quartararo untuk 2024. GP1 melaporkan bahwa keputusan Yamaha tidak diterima baik oleh Rossi, mantan juara dunia mereka, yang sekarang menjadi duta besar merek. Itu adalah kali kedua, The Doctor dibuat kecewa oleh Yamaha. Sebelumnya, saat ia dipindahkan ke tim satelit Petronas, pada tahun 2021. Pensiun dari MotoGP pada akhir 2021, Rossi menandatangani kesepakatan, sebagai duta merek untuk Yamaha, awal musim ini. Pabrikan Jepang adalah tempat juara 7 kali kelas utama, menikmati hari-hari paling ikoniknya. Tapi anehnya, Yamaha menggusur Morbidelli, satu dari 4 anggota Akademi VR46 milik Rossi, yang kini membalap di MotoGP. Pencopotannya dari kursi 2024, juga datang pada saat yang menarik, karena Yamaha telah dikaitkan dengan mengambil alih tim Muni VR46, milik Rossi mulai 2025 dan seterusnya. Bagaimana bab ini bisa mempengaruhi hubungan antara Rossi dan Yamaha, masih harus dilihat. Marco Bezzecchi saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan tetap bersama Muni VR46 pada 2024, memperumit gambaran. Jika tim tersebut meninggalkan Ducati ke Yamaha, setahun kemudian, kemungkinan Bezzecchi keluar dari Ducati untuk Yamaha ada, tetapi rendah, klaim laporan tersebut. Presiden Honda yakinkan Marquez soal komitmen MotoGP. Marc Marquez telah ditawari jaminan yang jelas dari Presiden Honda bahwa pabrikan tidak akan berhenti dari MotoGP. Kekhawatiran di paddock bahwa Honda bisa mengikuti sesama merek Jepang mereka, Suzuki keluar dari pintu keluar, akhirnya terobati. Itu terjadi setelah Yasuharu Watanabe, Presiden HRC, telah merinci diskusinya dengan pebalap bintang Marc Marquez. Ditanya melalui Shueisha Shinsou, apakah Honda mungkin keluar dari MotoGP karena kinerja yang buruk, Watanabe menjawab, "Baiklah, mari kita menyangkalnya di sini, kami tidak akan pernah mundur." Rekan setim Marquez dan Repsol Honda Joan Mir hanya menyelesaikan satu kombinasi Grand Prix MotoGP tahun ini. Sementara Alex Rins telah keluar dari LCR Honda setelah hanya setengah tahun bergabung dengan Yamaha. Watanabe berkata tentang rencananya untuk memberikan kesuksesan lagi. "Kami tidak punya pilihan selain membuat motor cepat dan mesin yang bisa menang. Setiap saya pergi ke situs MotoGP, saya selalu berbicara panjang lebar dengan Marc. Kami harus membangun dan mengirimkan alat motor yang Anda inginkan, dan kami akan melakukannya sesegera mungkin. Juga, saya memberitahu Marquez, karena Anda akan memiliki garis waktu Anda sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak kami setujui, mungkin saja membuat setiap keputusan pada saat itu. Namun, baik dia dan kami telah menemukan tujuan yang sama, tapi mari kita bekerja sama, dan bekerja keras bersama tanpa menyerah sampai akhir." Marquez mengantarkan gelar juara MotoGP ke-6-nya, semuanya bersama Honda, baru-baru ini pada 2019, tapi semuanya telah berubah sejak kecelakaan Jerez 2020. Sulit untuk mengidentifikasi penyebabnya, tetapi saya pikir salah satu alasannya adalah karena kami belum mengubah metode kami secara mendasar, karena pencapaian kami di masa lalu, kata Watanabe. "Kami bekerja keras, tetapi alih-alih mengubah cara kami melakukan sesuatu, kami telah melanjutkan pengembangan dengan cara yang membangun. Kami berkembang selangkah demi selangkah, tetapi pesaing kami mungkin mengubah metode pengembangan mereka secara lebih drastis. Akibatnya, sementara pesaing kami membuat langkah besar, kami membuat kemajuan secara kumulatif. Dan saya pikir,
Itulah alasan mengapa kami tiba-tiba membuat perbedaan. Presiden HRC ditanya, apakah timnya menjadi lebih buruk, atau apakah saingannya baru saja membaik? Saya pikir keduanya, katanya, misalnya, perkembangan kendaraan roda 4, mengalami perubahan yang signifikan. Dengan menggunakan banyak data, simulasi kami cukup lengkap, pada tahap pembuatan mesin. Di sisi lain, sepeda motor juga secara alami menggunakan data, tetapi itu adalah cara mengumpulkan, metode konvensional untuk membuat prototipe kendaraan yang sebenarnya. Dan mendengarkan pendapat, itu bukan hal yang buruk, tentu saja, tapi mungkin kita perlu cara untuk menggunakan lebih banyak data. Saya sedang dalam proses mengubahnya sekarang. Dengan menggandeng divisi mobil misalnya, saya kira akan memungkinkan untuk menggabungkan aliran pengembangan mobil ke sepeda motor. Yamaha menyadari risiko kepindahan Quartararo ke Honda. Yamaha menyadari kemungkinan pembalap bintang mereka, Fabio Quartararo, bisa direbut oleh Honda. Quartararo telah memperjelas ketidaksenangannya mengendarai motor yang tidak memberinya harapan untuk bersaing memperebutkan gelar MotoGP tahun ini. Dan pebalap Prancis itu telah menunjuk tes Misano bulan depan, di mana Yamaha akan menguji coba prototipe 2024 mereka. Sebagai saat dia akan memahami apakah masa depannya cerah atau tidak. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis ditanya oleh GP1, apakah dia takut kehilangan Quartararo ke Honda, dan menjawab, "Saya tidak suka kata takut, saya sadar, dan salah satu risikonya datang dari Honda. Karena Honda akan menginginkan pembalap top, dan Fabio salah satunya. Untuk mempertahankannya, kami harus memiliki motor yang kompetitif. Kami benar-benar harus menunjukkan dengan fakta bahwa kami sepenuhnya fokus." Quartararo dikontrak oleh Yamaha untuk tahun 2024, di mana Alex Rins akan menjadi rekan barunya, menggantikan Franco Morbidelli. Pasar pebalap tahun depan akan menunjukkan beberapa pergerakan yang menarik, kata Jarvis. Apakah Marc Marquez akan bertahan atau pensiun, melanjutkan dengan Honda, atau pabrikan lain? Yang saya tahu adalah, kita harus mengubah sistem pengembangan kita. Kami terbuka, mungkin kami akan memiliki V4 di masa depan, masih ada potensi dalam paket kami. Jarvis menegaskan, Yamaha bisa kembali meraih kejayaan, sebagai tim yang mengantarkan masa kejayaan Valentino Rossi, dan juara Quartararo 2021. Tahun ini, kami kehilangan daya saing, katanya, tapi 2 tahun lalu, kami memenangkan kejuaraan dunia bersama Fabio, dan kami memimpin kejuaraan, hingga pertengahan 2022. Kenyataannya pabrikan Eropa telah menyalip pabrikan Jepang. Ini adalah situasi yang bisa terjadi di motorsport, di F1 juga. Apakah ini masih akan terjadi di tahun 2024? Kita tidak bisa tahu. Kami tidak terlalu jauh. Kami hanya kehilangan cukup banyak untuk tidak berada di Q2.